kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih mengarungi kehampaan. Xiao Yan pada saat ini masih memejamkan matanya sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini merasakan sesuatu. Lalu Xiao Yan pun sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan berkata bahwa ada aura di sebelah kiri yang mendekati mereka dengan cepat. Kekuatan spiritual Xiao Yan yang selalu standby benar-benar merasakan aura yang cukup kuat. Kelinci Bing Yun dan Xiao Yan pada akhirnya sama-sama menoleh ke arah sebelah kiri. Mereka berdua melihat adanya kilatan pelangi yang pada saat ini mendekat. Kecepatannya juga sangat cepat dan begitu sudah mendekat Xiao Yan melihat ada sesosok yang pada saat ini berdiri di atas labu. Sudut mulut sosok tersebut terlihat sedikit terangkat dan melihat senyum tersebut Xiao Yan merasa tegang. Xiao Yan bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja dan Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi. Namun begitu labu itu benar-benar mendekat sosok yang berdiri di atas labu pada saat ini melesat melewati Xiao Yan dan segera bergegas menjauh. Xiao Yan terkejut dan Xiao Yan awalnya mengira bahwa sosok tersebut adalah musuh. Xiao Yan pun merasa sangat aneh dan Xiao Yan bergumam bahwa orang ini bukan dari istana pemburu dewa. Bersamaan dengan gumaman Xiao Yan yang terdengar, Xiao Yan pada akhirnya kembali merasakan sesuatu dan Xiao Yan menoleh ke kiri. Xiao Yan benar-benar terkejut dan Xiao Yan berteriak bahwa ada yang tidak beres dan ada sesuatu yang datang. Sesaat kemudian Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan sayap dewa bela diri. Xiao Yan langsung melesat dengan keras menjauh dan tubuh Xiao Yan terlontar. Kelinci Bing Yun juga pada saat ini terkejut dan segera mengikuti pergerakan Xiao Yan dengan sangat cepat. Di dalam kehampaan pada saat ini seolah-olah ada mulut besar yang menelan kegelapan. Aura yang kuat juga pada saat ini menyebar bersamaan dengan daya hisap yang sangat kuat. Kelinci Bing Yun pun seketika menoleh dan menatap ke arah mulut yang terlihat sangat besar dan bergumam bahwa ini adalah Sue Kun. Kelinci Bing Yun pun langsung berteriak kepada Xiao Yan bahwa mereka pada saat ini harus bergegas. Xiao Yan juga tidak ragu-ragu lagi dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya melesat menjauh. Namun setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini tampak memikirkan sesuatu. Xiao Yan pun berhenti sejenak membuat kelinci Bing Yun pada saat ini terkejut. Sosok yang berada di atas labu juga menghentikan pergerakannya dan menatap ke arah Xiao Yan di kejauhan. Sementara itu kelinci Bing Yun pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan sudah gila dan apa yang pada saat ini Xiao Yan rencanakan. Xiao Yan pun berbalik dan berkata mungkinkah sosok ini juga merupakan tingkat alam reruntuhan kuno. Xiao Yan ingin melihat apakah Xiao Yan juga bisa membawanya ke alam Lingsu atau tidak. Begitu Xiao Yan selesai berbicara sosoknya pada saat ini langsung kembali melesat. Kelinci Bing Yun pada saat ini hanya bisa terdiam melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan benar-benar telah sampai di hadapan sosok tersebut. Angin kencang yang menerpa benar-benar sangat luar biasa dan beruntung Xiao Yan memiliki sayap bela diri untuk menstabilkan tubuh. Xiao Yan pada saat ini berdiri di depan mata besar yang pada akhirnya terbuka. Adegan ini sangat mengejutkan baik di mata kelinci Bing Yun maupun di mata pria yang menunggangi labu. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih tetap terlihat tenang dan Xiao Yan segera melambaikan tangannya. Kelinci Bing Yun yang berada di kejauhan pun bertanya apa yang ingin dilakukan orang gila ini. Jika dirinya menyinggung sosok tersebut maka bersinnya saja benar-benar akan langsung membunuh Xiao Yan. Sosok yang berada di atas labu juga pada saat ini tiba-tiba pupil matanya menyusut. Sosoknya menatap tajam ke arah Xiao Yan yang perlahan mengangkat tangannya di depan bola mata biru besar. Sesaat kemudian dirinya melihat Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Xiao Yan seolah-olah sudah melakukan percakapan spiritual dengan sosok bernama Sue Kun. Sesaat kemudian gelembang cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari telapak tangan Xiao Yan dan dalam sekejap sosok Sue Kun tiba-tiba menghilang.
tubuh besar yang tidak terukur benar-benar lenyap dalam sekejap mata di alam sejati Xuan Yin. Kelinci Bingyun benar-benar tercengang, begitu juga dengan sosok yang berada di atas labu. Sosok tersebut bertanya-tanya mungkinkah bocah ini telah menghabisi Sue Kun, tetapi itu benar-benar tidak mungkin karena tidak ada aura kematian. Seharusnya dirinya memindahkan Sue Kun ke suatu tempat, namun dirinya pada saat ini benar-benar ingin tahu apa tujuan dari pria tersebut memindahkan Sue Kun. Terlebih lagi setidaknya hal ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang di tingkat keabadian. Sementara itu kelinci Bingyun yang dipenuhi keterkejutan juga pada saat ini mulai bergumam. Sosoknya berkata bahwa Jiu Ying juga menghilang dengan cara seperti ini. Mungkinkah triknya sama dan apa sesungguhnya yang dirinya lakukan kepada mereka? Sesaat kemudian kelinci Bingyun pada saat ini dipenuhi dengan tatapan ketidakpercayaan ketika menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat segera berbalik ke arah kelinci Bingyun dan melambaikan tangannya. Kelinci Bingyun matanya tiba-tiba menyusut dan jantungnya seketika bergetar. Dirinya langsung mendapat firasat buruk di dalam hatinya ketika melihat Xiao Yan melambaikan tangannya. Sementara itu Xiao Yan dengan dingin pada saat ini segera berkata kepada kelinci Bingyun. Xiao Yan berkata bahwa dalam 3 tarikan nafas kelinci Bingyun akan mengalami hal yang sama seperti sebelumnya. Jantung kelinci Bingyun pada saat ini seketika menegang. Sosoknya seketika melesat ke arah Xiao Yan dan seketika ekspresinya dipenuhi dengan kebaikan. Sosoknya pada saat ini berkata bahwa bintang yang bersinar di kejauhan itu adalah bintang Vientiane. Sebaiknya Xiao Yan duduk di punggungnya dan mereka akan bergerak dengan kecepatan penuh. Mereka akan tiba hanya dalam beberapa hari dan Xiao Yan harus menikmati perjalanan ini. Begitu selesai berbicara kelinci Bingyun pada saat ini langsung berubah menjadi bentuk kelinci raksasa. Xiao Yan juga tanpa banyak bicara segera menaiki kelinci Bingyun dan keduanya seketika melesat. Di saat yang sama sosok yang berada di atas labu pada saat ini sedikit ragu sebelum akhirnya memutuskan untuk mengikuti Xiao Yan. Setelah beberapa saat perjalanan Xiao Yan pada saat ini merasakan sesuatu dan Xiao Yan sedikit menoleh. Xiao Yan bergumam bahwa seseorang telah mengikuti mereka. Dilihat dari auranya pria ini adalah pria yang pada saat sebelumnya berdiri di atas labu. Mendengar hal ini kelinci Bingyun pun berniat untuk berakselerasi dan melakukan tindakan, namun Xiao Yan pada saat ini menghentikan kelinci Bingyun dan berkata bahwa kelinci Bingyun bisa melesat dengan perlahan. Xiao Yan ingin melihat apa yang diinginkan oleh orang ini dan apa yang ingin dirinya lakukan. Kelinci Bingyun pun segera berkata bahwa bintang Vientiane ada di depan. Mereka tidak perlu menambahkan permasalahan apapun dan sejauh yang dirinya tahu ada banyak sekali orang kuat yang bersembunyi di istana para pemburu dewa. Jika mereka harus berhadapan dengan sosok tersebut maka hal tersebut benar-benar akan mempersulit mereka. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi kelinci Bingyun dan Xiao Yan berpikir jika kelinci Bingyun tidak menginginkannya, maka Xiao Yan akan bertindak sendirian dan menegur sosok tersebut. Xiao Yan pada akhirnya berbalik setelah melompat dari punggung kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun mau tidak mau segera menghentikan pergerakannya dan mengikuti Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah sosok tersebut dengan dingin tetapi Xiao Yan tidak berbicara. Xiao Yan pada saat ini ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh sosok tersebut. Namun pada saat ini sosok tersebut hanya terdiam di hadapan Xiao Yan dan tidak melakukan apapun. Xiao Yan pada akhirnya mengajak kelinci Bingyun untuk kembali melesat. Si pria juga masih mengikuti Xiao Yan dan setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya mulai membuka suara. Xiao Yan berkata bahwa jika dirinya mengikuti Xiao Yan jangan salahkan Xiao Yan bertindak kejam. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, si pria pada akhirnya segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa dirinya benar-benar ingin meminta maaf. Dirinya sudah lama dikejar oleh Sue Kun dan dirinya pada saat ini membutuhkan perbekalan.
dirinya sesungguhnya tidak sengaja mengikuti saudara karena dirinya juga ingin ke bintang Vientiane. Dirinya harap saudara bisa memaafkan apa yang pada saat ini dirinya lakukan. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena Xiao Yan selalu merasa ada sesuatu yang salah. Namun meskipun begitu Xiao Yan memang tidak pernah merasakan adanya niat membunuh di tubuh sosok tersebut. Xiao Yan pada akhirnya mengabaikan orang ini dan Xiao Yan pada saat ini menutup matanya. Sementara itu si pria pada saat ini sedikit menyusul Xiao Yan dan mulai kembali berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya bernama Yong He. Sepertinya ini pertama kalinya Tuan datang ke bintang Vientiane. Jika begitu permasalahannya maka dirinya bisa memimpin jalan untuk Tuan. Xiao Yan pada saat ini langsung menolak dan berkata bahwa Xiao Yan sangat akrab dengan bintang Vientiane. Sosok pria di atas tersenyum pahit karena dirinya benar-benar ditolak oleh Xiao Yan. Namun si pria pada saat ini tidak ingin menyerah seolah-olah dirinya ingin memiliki hubungan dekat dengan Xiao Yan. Si pria berkata bahwa Tuan tentu tahu ada kotak Vientiane di Vientiane Star atau bintang Wan Xiang. Dirinya memiliki sesosok kenalan di kota Wan Xiang ini. Akan sangat merepotkan bagi orang luar untuk masuk dan jika Tuan tidak keberatan dirinya bisa membantu Tuan dan menghindari masalah yang tidak diperlukan. Xiao Yan pada saat ini berbicara dengan singkat ketika menjelaskan bahwa Xiao Yan juga secara kebetulan memiliki kenalan. Sosok pria ini pun seketika terdiam dan untuk sesaat dirinya tidak tahu bagaimana menanggapi Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali melontarkan pertanyaan kepada si pria. Xiao Yan bertanya apakah dirinya berasal dari istana Dewa Pemburu. Pria yang bernama Yong He pada saat ini tercengang mendengar pertanyaan Xiao Yan. Dengan ekspresi serius seolah-olah dirinya sangat membenci istana para pemburu dewa. Sosoknya mulai berbicara. Sosoknya berkata mengapa Tuan berbicara dengan cara seperti ini. Dirinya bersumpah bahwa dirinya di masa depan benar-benar akan menghancurkan istana Dewa Pemburu. Xiao Yan pada akhirnya mengangkat alisnya dan Xiao Yan segera bertanya apakah bintang tempat dirinya berasal juga dihancurkan oleh istana Dewa Pemburu. Yong He berhenti dan tertegun sebelum akhirnya mengangguk menanggapi pertanyaan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tidak terus bertanya dan Xiao Yan hanya duduk bersila di punggung kelinci Bing Yun. Pada akhirnya setelah beberapa saat perjalanan Xiao Yan pun buka matanya. Xiao Yan pada saat ini sudah sampai di hadapan bintang Vientiane atau bintang Wan Xiang. Begitu mendekat ada sebuah gerbang surgawi besar yang digantung di atas bintang-bintang. Ada banyak penjaga yang berdiri di luar gerbang dan tidak lama kemudian Xiao Yan sampai di hadapan gerbang. Salah seorang penjaga yang menghalangi perjalanan Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa seseorang perlu membayar 10,000 pil origin Qi untuk bisa memasuki bintang ini. Yong He seketika mengerutkan bibirnya sebelum akhirnya menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya lanjut bergumam bahwa 10,000 pil origin Qi ini sangatlah mahal. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini langsung membuang 10,000 pil origin Qi dan Xiao Yan pada saat ini berniat untuk masuk. Namun penjaga pada saat ini segera melirik ke arah kelinci Bing Yun dan berkata bahwa hal yang sama juga berlaku untuk anjing ini. Begitu dirinya selesai berbicara sosok besar kelinci Bing Yun pun menghilang dan berubah menjadi bentuk manusia. Mata merah muda kelinci Bing Yun dipenuhi dengan amarah ketika dirinya bertanya siapakah sosok yang baru saja dirinya sebut dengan anjing. Para penjaga pada saat ini ketika terkejut dengan apa yang berada di hadapan mereka. Mereka seketika meminta maaf kepada kelinci Bing Yun. Kelinci Bing Yun pun hanya bisa mendengus sebelum akhirnya kelinci Bing Yun segera menyerahkan 10,000 pil origin Qi. Pada akhirnya Xiao Yan pun bergegas diikuti dengan kelinci Bing Yun melewati gerbang di langit. Baru saja Xiao Yan hendak memasuki gerbang sosok Yong He pada saat ini meminta Xiao Yan untuk menunggu sejenak.
Yong He lanjut bertanya, bisakah Tuan meminjamkannya 10,000 pil origin Qi? Dirinya telah kekurangan uang dan dirinya akan mengembalikannya kepada Tuan setelah dirinya memasuki bintang ini. Xiao Yan pun berhenti dan hal tersebut membuat Yong He tiba-tiba merasa bahagia. Xiao Yan sedikit menoleh tetapi matanya tidak menatap ke arah Yong He. Xiao Yan melirik ke arah kelinci Bing Yun dan berkata, apakah kelinci Bing Yun ingin ikut pergi bersama Xiao Yan atau tidak? Kelinci Bing Yun pun segera menyusul Xiao Yan dan Xiao Yan kembali melakukan perjalanan beriringan dengan kelinci Bing Yun. Xiao Yan benar-benar tidak menanggapi permintaan bantuan dari Yong He. Yong He pun hanya bisa tersenyum pahit menatap ke arah sosok Xiao Yan yang menghilang. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih melayang di atas langit. Xiao Yan menatap ke arah banyak bahtera yang pada saat ini berlalu lalang. Selanjutnya Xiao Yan bertanya kepada kelinci Bing Yun di manakah permaisuri berada. Kelinci Bing Yun segera menjawab bahwa bagaimana mungkin dirinya bisa tahu di manakah permaisuri. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan memandang ke arah kelinci Bing Yun dengan tatapan heran. Kelinci Bing Yun lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar tidak diberitahu oleh permaisuri. Xiao Yan pun hanya menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan melihat ke arah deretan bahtera yang bersandar. Xiao Yan pun segera bergegas dan Xiao Yan segera menemui orang yang mengendalikan bahtera tersebut. Xiao Yan bertanya kepada sosok wanita di manakah tempat yang paling ramai di bintang Vientiane ini. Wanita itu pun balik bertanya kepada Xiao Yan mungkinkah dirinya pertama kali datang ke bintang Vientiane atau bintang Wanxiang ini. Kota terbesar di tempat ini tentu saja adalah kota Wanxiang. Ini adalah inti dari bintang Wanxiang dan ibu kota kekaisaran yang paling makmur. Jika Tuan ingin bergegas ke sana maka dirinya akan bisa mengantarkan Tuan. Xiao Yan pada akhirnya mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini segera menaiki bahtera. Sesaat kemudian bahtera pun mulai melayang menembus awan tebal di langit bintang Wanxiang. Setelah melakukan perjalanan cukup panjang pada akhirnya wanita yang memimpin mereka pun mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa mereka akan segera tiba di kota Vientiane atau kota Wanxiang. Semoga mereka beruntung dan selamat dalam perjalanan. Xiao Yan pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat menatap kejauhan. Sebuah kota besar pada saat ini muncul di mata Xiao Yan dan kota ini benar-benar sangat terlihat makmur. Sesaat kemudian Xiao Yan pada saat ini bertanya kepada kelinci Bing Yun kemanakah mereka harus pergi. Kelinci Bing Yun pun segera berkata bahwa mereka hanya perlu pergi ke tempat terbaik di kota ini. Dengan begitu maka tidak akan sulit bagi mereka untuk menemui permaisuri. Mendengar apa yang dibincangkan oleh keduanya mata si wanita pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Sosoknya pada saat ini segera bertanya apakah mereka di sini untuk mencari permaisuri. Xiao Yan tidak menjawab tetapi hanya mengepalkan tinjunya sedikit sebelum akhirnya bergegas. Kelinci Bing Yun pun seketika mau tidak mau mengikuti pergerakan Xiao Yan. Ada ratusan gerbang kota di kota Wanxiang dan Xiao Yan pada saat ini menghampiri gerbang terdekat. Ada banyak sekali orang yang mengantri untuk memasuki ke kota Wanxiang ini. Xiao Yan pada saat ini memandangi lautan manusia dan berbicara sambil tersenyum pahit. Xiao Yan bertanya apakah permaisuri begitu populer di tempat ini. Kelinci Bing Yun segera berkata dengan bangga bahwa hal itu tentu saja benar. Permaisuri baik hati dan pasti akan menimbulkan keributan ketika dirinya muncul di kota. Kelinci Bing Yun harus mengakui bahwa Yang Mulia memiliki selera yang sangat bagus serta memiliki setiap teman lama yang sangat kuat. Xiao Yan seketika terkejut dan Xiao Yan segera bertanya apakah Yang Mulia masih memiliki banyak teman lama. Kelinci Bing Yun pun mengangguk dengan berat sementara Xiao Yan pada saat ini menghela nafas. Sesaat kemudian Xiao Yan pun kembali ke fokus permasalahannya dan kembali bertanya kepada kelinci Bing Yun. Xiao Yan bertanya apakah kelinci Bing Yun benar-benar tidak tahu di manakah permaisuri berada.
Apakah kelinci Bing Yun benar-benar tidak memiliki gambaran sama sekali? Kelinci Bing Yun pada saat ini hanya bisa menghela nafas sambil mengangkat bahunya. Xiao Yan dan kelinci Bing Yun pun terus berjalan di keramaian dan bersama dengan hal tersebut, Xiao Yan mendapatkan sebuah informasi dari percakapan di sekitar. Salah seorang mereka bertanya kepada rekan-rekannya apakah mereka telah mengetahui informasi ini. Permaisuri selalu tinggal di istana Yao Qing yang memang merupakan istana miliknya. Tempat tersebut sudah lama tidak ditempati dan tidak ada yang pernah masuk selama ribuan tahun. Namun karena permaisuri telah bangkit, dikatakan bahwa permaisuri telah memasuki kembali istana Yao Qing ini. Banyak orang yang menunggu lama di luar istana Yao Qing tetapi mereka tidak pernah melihat permaisuri lagi. Xiao Yan dan kelinci Bing Yun pada saat ini terlihat fokus mendengarkan informasi yang beredar di sekitar. Setelah mendapatkan banyak informasi, pada akhirnya Xiao Yan dan kelinci Bing Yun segera bergegas menuju ke arah istana Yao Qing. Singkat cerita, begitu mereka sampai, kelinci Bing Yun pada saat ini terlihat sangat gembira. Kelinci Bing Yun lanjut bergumam bahwa dirinya tidak pernah menyangka setelah sekian lama istana Yao Qing di Bintang Wan Xiang masih dapat dipertahankan sepenuhnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiao Yan berbalik dan mengubah arah. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah pelelangan yang bercokol di samping istana Yao Qing. Kelinci Bing Yun pun seketika mengerutkan kening dan bertanya apakah Xiao Yan ingin pergi ke tempat lelang. Bukankah Xiao Yan harus mencari permaisuri terlebih dahulu? Xiao Yan pada saat ini segera melangkah dan meninggalkan kelinci Bing Yun sambil berkata bahwa permaisuri tidak ada di aula Yao Qing. Kelinci Bing Yun pada saat ini mengerutkan kening melihat Xiao Yan yang bergegas ke pelelangan. Begitu Xiao Yan di pintu pelelangan, seseorang pada saat ini segera menyambut Xiao Yan. Sosok wanita seksi melangkah maju dan pada saat ini segera membungkukkan tubuhnya. Sosoknya lanjut bertanya apakah Tuan berada di sini untuk menghadiri pelelangan. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya apakah Xiao Yan harus ikut pelelangan sekarang juga. Si wanita pada saat ini mengangguk dan berkata tentu saja karena pelelangan akan segera dimulai. Namun dirinya juga ingin memberikan informasi kepada Tuan bahwa pelelangan ini merupakan pelelangan tingkat yang sangat tinggi. Tuan harus memiliki setidaknya puluhan juta pil origin Qi untuk berpartisipasi. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiao Yan benar-benar merasa telah diremehkan. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan segera mengajukan pertanyaan. Xiao Yan bertanya berapa banyakkah pil origin Qi yang dibutuhkan untuk menjadi member tertinggi. Wanita itu pun seketika terkejut sebelum akhirnya tersenyum dan mulai menjelaskan kembali kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa Tuan harus mengisi terlebih dahulu 1 miliar pil origin Qi. Tuan bisa menjadi tamu khusus yang paling terkemuka di rumah lelang Vientiane tanpa semua biaya penanganan. Dengan begitu maka Tuan akan menjadi pelanggan tingkat emas hitam dengan 1 miliar ini. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan tiba-tiba mulai mengulurkan lengannya dan meraih pergelangan tangan ramping wanita tersebut. Melihat pemandangan ini, kelinci Bing Yun pun seketika mendekat dan memandang dingin ke arah Xiao Yan. Wanita itu juga pada saat ini benar-benar kaget dan menggigit bibirnya tetapi sosoknya tidak merontak. Saat berikutnya Xiao Yan sudah melepaskan pergelangan tangannya dan Xiao Yan mulai berbicara dengan lembut. Xiao Yan berkata bahwa 1 miliar pil origin Qi telah dikirim ke dalam cincin penyimpanannya. Bolehkah Xiao Yan pada saat ini berpartisipasi dalam lelang tingkat tinggi? Wanita itu pun terkejut dan dirinya segera memeriksa apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Mata indah wanita itu pun tiba-tiba menyusut sebelum akhirnya sosoknya segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa Tuan pada saat ini bisa mengikuti pelelangan. Dirinya akan segera mengambilkan kartu khusus untuk Tuan dan Tuan bisa mengikutinya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini bertanya kembali ke arah si wanita.
Xiao Yan bertanya apakah mereka menerima ramuan di tempat ini. Wanita itu pun segera mengangguk dan segera menyadari bahwa identitas Xiao Yan ini adalah seorang alkemis. Wanita itu pun segera berbasa-basi kepada Xiao Yan ketika bertanya apakah Tuan juga merupakan seorang alkemis. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya menanggapi apa yang dikatakan oleh si wanita. Selanjutnya Xiao Yan berkata bahwa dirinya memiliki berapa peramuan di sini dan dirinya bisa melihat berapa nilainya. Xiao Yan segera menyerahkan cincin penyimpanan ini kepada sosok wanita tersebut. Ramuan ini bukanlah ramuan yang telah dimurnikan oleh Xiao Yan melainkan ramuan yang merupakan hasil rampasan perang. Si wanita pada saat ini segera menerima cincin Xiao Yan dan memeriksa isi dari cincin tersebut. Meskipun wanita ini bukan seorang alkemis tetapi sebagai anggota dari rumah lelang, maka tentu saja sosoknya berpengalaman dan berpengetahuan luas. Setelah pemeriksaan singkat dirinya seketika bisa dengan singkat menilai semua yang berada di dalam cincin penyimpanan. Wanita itu pun seketika terkejut, melihat ekspresi si wanita. Xiao Yan segera bertanya apakah ini tidak bisa diterima. Wanita itu dengan sedikit ragu segera menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa mereka bisa menerima ramuan ini. Wanita itu pun hendak pergi sementara Xiao Yan memintanya untuk kembali menunggu. Xiao Yan lanjut bertanya apakah dirinya masih menerima senjata di pelelangan. Wanita itu tertegun sebelum akhirnya seketika mengangguk setelah jeda. Sementara itu Xiao Yan mengangkat tangannya dan kembali melemparkan cincin penyimpanan lainnya. Xiao Yan juga lanjut berkata bahwa Xiao Yan juga masih memiliki beberapa armor di sini. Kualitasnya juga cukup bagus dan si wanita bisa memeriksanya. Wanita itu pun menatap ke arah 3 cincin penyimpanan yang baru saja diberikan oleh Xiao Yan. Sosoknya kembali menatap ke arah Xiao Yan dengan heran. Mata wanita itu pun berangsur-angsur menjadi serius karena hal-hal ini bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh seorang alkemis. Ketika dirinya memandang ke arah Xiao Yan tampak terlihat seperti pembunuh jika dibandingkan dengan alkemis. Sesaat kemudian wanita itu pun kembali tersadar dari lamunannya dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Selanjutnya sosoknya segera berjalan ke depan untuk memimpin jalan Xiao Yan. Wanita itu pun berkata bahwa Tuan pada saat ini bisa mengikutinya karena pelelangan akan segera dimulai, lalu dirinya akan mengatur barang-barang ini untuk Tuan sesegera mungkin. Xiao Yan pun mengangguk hingga pada akhirnya singkat cerita mereka sampai di ruang yang dituju. Xiao Yan pada saat ini berada di ruang yang mewah di pelelangan. Wanita itu pun segera berkata bahwa rumah lelang Vientiane akan mengadakan lelang setiap saat. Kualifikasi hanya akan dibatasi jika ada harta penting. Tuan juga beruntung karena ada 3 harta penting yang akan dilelang di final. Setelah selesai berbicara si wanita segera menunjukkan ke arah kristal dan kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa ketika dirinya akan melakukan penawaran, maka Tuan cukup menekan kristal di atas meja ini, seseorang akan menghubungi Tuan dan Tuan bisa mulai melakukan penawaran. Xiao Yan pun mengangguk sementara wanita itu pada akhirnya seketika pergi. Sesaat kemudian ada seseorang yang menyajikan teh enak dari tempat mereka beserta dengan sebungkus gudang garam merah. Lalu 2 orang juga pada saat ini berdiri di belakang Xiao Yan dan menunggu perintah Xiao Yan kapan saja. Melihat hal ini Xiao Yan pun tersenyum bahagia dan bergumam bahwa sungguh sangat senang memiliki banyak uang karena bisa membeli apa saja dan diperlakukan seperti raja.